Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil baligh maqasidana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zadah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pembahasan kita sampai kepada ayat dari surah Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Pak Ketua ini udah belajar semalam dia ini. Ya, maka beliau bilang, apa yang Ustaz sampaikan saya udah paham. Alhamdulillah ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Ayat berapa itu? Oh, alhamdulillah 69. Ini teladan ini, ketua teladan ini. Ya. Cuma katanya, ini kok kita ngaji surah Yasin 3 tahun kagak hatam-hatam ya. Insyaallah sebentar lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan tidaklah 'allamnahu kami mengajarkan kepada Muhammad asyi'ra akan syair-syair. Jadi Allah seringkali menggunakan kalimat domir nahnu. Ya. Tapi di kalimat lain juga pakai domir huwa. Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat huwa bukan berarti Allah itu laki-laki. Kalau ada domir nahnu, bukan berarti Allah banyak. Bukan. Ada pakai huwa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dia Allah
ahad, satu. Berarti Allah itu huwa. Kalau domir huwa menunjukkan mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti Allah laki-laki, itu bukan. Ya. Jadi huwa di situ maksudnya adalah kalimat Allah, bukan hakikat Allahnya. Ya. Kemudian juga ada kalimat inna nahnu, udah pakai inna nahnu lagi. Ya. Ada domirnya juga, ada domirnya lagi. Inna nahnu. Nazalna, pakai na juga. Na lagi. Banyak itu domir. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, ya, dalam kurung Al-Quran. Dan kami juga yang menjaganya. Berarti Allah banyak. Ya. Ya, jadi enggak seperti itu maksud pemahamannya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata Allah, kami tidaklah mengajarkan kepada Muhammad syair-syair. Enggak diajarkan Muhammad syair-syair loh. Kenapa sampai muncul ayat ini? Sababun nuzul hadhil ayah, sebab-sebab turunnya ayat ini, ya. Jadi salah satu yang harus dipahami dalam memahami redaksi Quran adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ya, jadi kalau tahu sebab turunnya ayat itu akan paham. Ya. Kadang-kadang ada kalimat yang terkesan itu maknanya kita pahami, udah umum, tapi ternyata maksudnya di situ beda. Kenapa? Karena kalimat itu ditujukan kepada satu peristiwa yang terjadi khusus pada saat itu. Itu namanya asbabun nuzul. Ya. Kenapa Allah sampai berfirman seperti ini? Sesungguhnya aku tidak mengajarkan Muhammad akan syair-syair. Ya. Sebab daripada turun ayat ini adalah, ya, qalal Kalabi, berkata Imam Kalabi, annal kufara Makkah qalu, sesungguhnya orang-orang kafir Mekah qalu, mereka berkata, inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun wa ma yaqulu lahu syi'ra. Tuh. Jadi orang kafir Makkah menganggap Muhammad itu tukang syair. Dan ketika Muhammad ngomong, yang diomongin adalah syair. Kenapa? Terkait dengan Al-Quran. Jadi yang disampaikan Nabi Muhammad itu, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu oleh orang kafir dianggap syair. Loh, kenapa dianggap syair? Karena orang Arab sendiri tidak langsung paham dengan Al-Quran. Padahal inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, biar kalian itu berpikir. Jadi ada yang berpendapat ini kan terkait dengan sosiologis. Kenapa Quran bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena berdakwahnya Nabi dengan orang Arab. Tetapi esensi Al-Quran, ini kan cuma masalah lugawi kan ya. Masalah bahasa. Esensi Al-Quran adalah rahmatan lil. Maka Quran bukan cuma buat orang Arab, tapi buat umat Muhammad. Tuh.
Makanya Quran ini dimanapun adanya sama. Coba. Kalau Quran buat orang Arab, maka ada Quran buat orang Indonesia. Ada Quran buat orang Inggris. Mohon maaf. Kalau kitab-kitab agama lain kan beda negara, beda pembahasan gitu ya. Misalkan, mohon maaf, ada Bible. Bible ada ya? Bible itu punya Vatikan apa mana itu? Ya, ada Injil. Mohon maaf, Injil sekarang ya, bukan Injil Nabi Isa. Injilnya orang Inggris sama Injilnya orang Spanyol udah ada perbedaan. Ya, bahkan katanya Injilnya orang Jakarta sama Injilnya orang Padang beda. Ada yang ngomong begini, saya ceramah ke Padang. Itu biasa katanya. Ya, di Quran juga ada beda. Arab sama Padang beda katanya. Loh, bedanya mana? Lakanud katanya. Jadi lakanud. Jadi lakanud dibaca lakanu. Ya. Ada orang sana juga biar coba waduhe walaili ijasaje. Ya. Jadi Quran bahasa Arab, ini bahasanya. Tapi orang Arab sendiri, itu tidak langsung paham dengan Al-Quran. Padahal berbahasa Arab. Nah itu. Makanya dia bilang, wah Muhammad mah pakai syair itu. Lah kita aja kagak paham orang Arab. Syair itu mah, Muhammad itu syair dia. Maka dikatakan Quran itu Muhammadanism, rekayasa Nabi Muhammad. Padahal kan Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Allahumma salli ala Muhammad. Orang Arab bingung, padahal bahasa Arab. Contoh gini dah gampang-gampangan. Kita ini kan orang Indonesia, Pak, Bu. Ya, Bu. Kita orang Indonesia. Tapi kalau sekolah, ada nggak pelajaran bahasa Indonesia? Padahal kan itu mah udah bahasa kita. Ngapa pakai belajar lagi? Jangankan yang sifatnya nasional bahasa Indonesia. Ada orang Sunda, pelajarannya bahasa daerah, bahasa. Sekarang masih ada nggak itu pelajaran itu? Ada ya? Padahal kan orang Sunda, ngapa belajar bahasa Sunda? Ada orang Jawa belajar bahasa Jawa. Ono coroko doto sawolo mogo botongo podo joyono gitu ya? Tuh. Pakai bahasa-bahasa istilah tuturi handayani becik ketiti olo ketoro tuh. Gresik Surabaya tuh. Kalatise ojong rasulo. Dok duwer gitu. Jadi padahal kita tuh udah bahasa kita tapi belajar bahasa kita. Kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Dan rata-rata kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia nilainya jarang ada yang tinggi. Tanya Pak Haji Paujan, kalau belajar bahasa Indonesia dulu tuh 6,5. Saya sekolah di Muhammadiyah itu. Lah kita aneh, kita kan orang Indonesia bahasa tiap hari. Tapi ternyata di situ ada mazas, personifikasi, litotes, ironi, kan gitu ya, macam-macam. Itu yang nggak dipahami. Sama Quran juga begitu. Makanya Quran punya uslub, gaya bahasa. Karena orang kafir ini nggak ngerti sepenuhnya dengan Quran, maka dianggap Muhammad tukang syair. Coba lihat Quran itu kan kayak syair. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq lak kan gitu ya. Itu kalau bahasa kita apa itu yang belakangnya sama semua itu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil
alladzi waswisu fi minal jinnati nas. Muhammad tukang syair ini. Tuh. Ini merekayasa Muhammad aja. Tuh. Jadi Quran itu adalah bikinan Muhammad, syair dia itu syair. Lah buktinya kita aja orang Arab agak ngerti. Padahal inna anzalnahu Qur'anan Arabian, tapi adalah allakum taqilun biar kamu berpikir belajar tentang Al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad. Tuh. Jadi mereka menganggap itu adalah syair Nabi Muhammad. Tuh. Wa ma yaqulu lahu syi'ra, dan tidaklah yang dikatakan Muhammad adalah syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Tuh. Yukadziban lahum, yakni wa ma anzalna alaihi syi'ra wa ma yaliku lahu syi'ra li anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Tegas itu. Tidaklah yang dikatakan Muhammad itu adalah syair-syair, dan ternyata Nabi Muhammad tidak menyukai syair-syair. Ini kalimat awal ya. Dan tidak memahami dengan baik tentang syair, dan kata Allah syair itu bukan perkataan para mursalin. Jadi kalau ada Zabur bukan syairnya Nabi Daud tuh. Kalau ada Taurat bukan syairnya Nabi Musa. Injil bukan syairnya Nabi Isa. Bahkan ada suhufi Ibrahim. Jadi ada kitab, ada dapat kitab, ada suhuf. Jadi nabi-nabi itu ada yang dapat kitab. Kitab itu segini, bahasa kita segeblek, tahu segeblek ya? Sejilid gitu ya. Itu namanya kitab. Ada juga suhuf, lembaran-lembaran kayak begini, kayak kitab nih. Tuh, segini-segini tuh, nih suhuf. Tuh, segini tuh. Jadi satu kitab, tapi beda bab itu berlembar-lembar begini. Tapi bukan selembar, segeblek bahasa Betawinya ya. Ya. Jadi sebendel gitu ya. Jadi satu kitab gede begini ya. Tapi kalau suhuf itu sebendel tuh. Ada nabi yang dapat suhuf dan juga kitab. Siapa? Nabimu suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh. Jadi ada nabi yang dapat suhuf, tapi ada nabi yang mendapatkan kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi ini bukan perkataan Nabi Muhammad, ya, bukan tukang syair Nabi Muhammad. Kemudian saudara, ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah wa ma yambaghi, dan tidaklah patut syair itulah bagi Muhammad. Maksudnya, ya, Nabi Muhammad itu tidak ahli syair awalnya itu kan. Tidak ahli syair ya, dalam masalah Quran ini tidak ahli syair ya. Wa ma yasulul lahu dzalika ya. Jadi tidak patut seorang nabi itu menggunakan syair-syair. Kenapa? Karena yang namanya dikatakan nabi itu memang wahyu Allah ya. Kalimatnya yang bagi itu kategori redaksi yang paling tinggi ya. Jadi ada wajaba, ada kutiba, ada labuda, ada yang bagi ya. Ini yang bagi bahasa kitab ini, bahasa kitab ya. Artinya seharusnya. Jadi seharusnya ada yang menggunakan wajaba syukru, wajib, seharusnya. Ada menggunakan kalimat kataba yang dimajulkan menjadi kutiba.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba artinya diwajibkan, padahal kataba artinya menulis. Tuh. Ada lagi pakai kalimat labuda. Labuda itu dalam ilmu-ilmu kalam. Labuda maka seyogianya, seharusnya bagi para penuntut ilmu itu banyak tuh labuda. Nah ini yang bagi bahasa kitab. Ternyata bahasa kitab ini diambil dari bahasa Quran. Wa ma yang bagilah, dan tidaklah seyogianya Muhammad itu pakai syair. Tuh. Karena memang nggak ahli. Tuh. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu mengemukakan satu syair, tapi dibantah oleh Abu Bakar. Pernah itu. Jadi Nabi Muhammad ngomong satu syair, tapi ternyata kebalik ya. Lagi ngobrol sama Abu Bakar. Kafa wasyabi wal islamin lil mar'i nahiyan. Tsumma qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan. Ternyata salah. Ya. Kata Abu Bakar, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bukan kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan, tapi kafa wasyaibi wal islami lil mar'i nahiyan. Terbalik. Tuh, terbalik. Tuh. Jadi Quran itu bukan syair-syair Nabi Muhammad. Nah, tapi, nah ini, karena orang Arab itu ahli-ahli syair, ternyata mereka yang kafir tidak bisa mengartikan syair Al-Quran. Nah bingung dia. Tuh. Kan orang Arab kan terkenal dengan ahli syair, Pak. Sampai syair itu kan dilombakan di sebuah pasar namanya Pasar Ukaz. Tuh. Dilombakan siapa yang syairnya terbaik, dia menjadi ahli yang hebat. Bahasa kita mah dilombakan misalkan lomba burung berkicau gitu ya. Jadi yang pemenangnya pasti harganya mahal. Belum lama itu ada kontes sapi babon. Ya, di Boyolali ya. Di Boyolali sapi babon tuh. Ada yang 1 ton lebih. Itu langsung dibayar. Bayar berapa ratus juta. Itu dibayar itu. Tuh. Nggak mau. Bayar lagi. Nah gitu. Jadi kalau pemenang kontes mahal, tambah mahal. Ada kontes burung berkicau. Burung apa yang berkicau sekarang banyak dipelihara? Perkutut apa? Murai. Murai ya. Murai, yang burungnya kecil tapi mahal. Murai, ya misalkan. Itu kontes dia menang, langsung naik harganya tuh. Saya mah kayak kontes ikan arwana, ikan lohan. Tuh. Sabtu kemarin, saya ngajak beberapa jamaah tempat saya taklim. Ya, tempat saya taklim, kurang lebih ada 13 masjid. Itu saya ajak ngaji bareng tadabur alam para angler. Jadi bahasanya mah gini, kita ngaji ya, tapi tadabur alam di puncak. Tuh. Para angler karena bahasa doang biar keren gitu. Jadi kita ada pengajian, ba'da maghrib kita baca tahlil, kemudian baca maulid, marhaban, setelah itu ngaji Ihya Ulumuddin sampai 9:30. Nah, pas gitu siangnya, setelah selesai sholat duhur, ba'da duhur, kemudian makan siang, ya kita catering makan siangnya, praktek sholat jamak dan jamak qashar, praktek tuh. Karena kan waktu jarak tempuhnya udah lebih daripada 80 kilo toh. Udah 100-an kira gitu. Praktek. Setelah itu kita adakan lomba mancing ceria antar pengurus masjid. Tuh. Saya siapin door prize-nya. Nggak apa-apa, gurunya yang nyiapin. Gurunya ngelayanin muridnya. Kita bikinkan pialanya. Ada pialanya. Ada juga hadiahnya. Kan kayak gitu. Dan ternyata pemenangnya semua para pejabat di wilayah Kecamatan Cipondo. Juara satunya Ketua MUI. Ketua MUI
mewakili dia DKM, beliau DKM Masjid Nurul Hidayah. Tuh, Nurul Hidayah sana ya. Di sebelahnya Masjid Baitur Rahman itu, Polres Pelawat. Kemudian juara keduanya Pak Camat. Pak Camat Cipondo, Pak Marwan, dia ikut hadir mewakili dari masjid yang dekat Gondrong Udik ya. Rumahnya dekat Pondok Bahar. Juara ketiganya Bapak RW Haji Topik RW 03 mewakili masjid saya Al-Fatah. Tuh. Kalau saya mah seksi sibuknya aja udah. Tim hore tuh. Oh, mereka antusias. Bagaimana begini. Bagaimana kita bikin komunitas atau apa gitulah. Ya katanya. Kalau perlu ada badan kontak masjid musola sekota Tangerang. Saya bilang maaf, itu wilayahnya DMI. Saya mah cuma ngajak jalan-jalan aja jamaah saya ngaji. Nah, insya Allah kapan-kapan nanti Masjid Al-Ikhlas ngajak saya jalan ngaji-ngaji gitu. Terbalik saya bukan ngajak tapi diajak ya. Insya Allah. Ya. Jadi bahasanya mereka ngaji tapi refreshing. Ngajinya ngaji Ihya Ulumuddin tuh. Malam kita tahajud bareng, rame-rame, alhamdulillah itu. Dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada yang begini aja Kiai, kita bikin komunitas angler sekecamatan Cipondo. Tuh. Singkatannya apa? Koaci. Koaci ya. Koaci komunitas angler Cipondo. Saya bilang udah kayak komunitas sepeda ontel aja gitu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi nggak pantut yang namanya nabi itu ngemukakan syair ya. Makanya orang kafir itu kan mencari celah karena ahli syair sendiri itu nggak paham dengan Quran padahal mereka ahli syair. Nah, makanya ketika ahli syair itu membenci Nabi, itu dilombakan. Siapa yang syairnya terbaik ngata-ngatain Nabi, tuh. Jadi Nabi dikata-katain pakai syair, begini. Tapi setelah mereka masuk Islam, karena mereka itu kagak paham dengan Quran, wah, berarti Quran hebat ini. Yang dibawa Muhammad lebih hebat, gitu. Dia mengakui dengan kehebatan Quran, mereka pun membuat syair memuji Nabi Muhammad, pujian terhadap Nabi Muhammad. Seperti tadi kita baca, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nah, memuji Nabi, dipuji itu. Nah, kalimat pujian itulah yang dikatakan sebagai bagian daripada sholawat dalam versi yang beda. Karena memuji. Nah, gitu. Jadi karena mereka itu mengadu syair dia dengan Quran, ternyata mereka nggak sanggup, ya masuk Islam, memuji Nabi. Seperti sejarah Qasidah Burdah. Tadi kan yang kita baca Qasidah Burdah kan ya. Ya Rabbi bil Mustafa tadi kita baca itu Qasidah Burdah. Buru dan hisanan abqariyah. Burdah itu buru dan hisanan abqariyah. Sebuah selimut, ya selimut totol-totol bahasa kita itu dihadiahkan Rasul kepada ahli syair. Ya, kepada ahli syair. Awalnya begini. Ada ahli syair yang membenci Nabi sampai gedeg banget. Orang kalau udah gedeg banget kan pakai syairnya begini-begini ya. Misalkan ahli puisi benci kepada, ya mohon maaf ya. Ada ahli puisi benci kepada pemerintah. Kan puisinya begitu ya. Begini. Nah gitu. Ada yang benci kepada Nabi, benci banget. Dikemukakan di pasar, di halayak ramai. Kedengaran sama Umar bin Khattab. Tuh. Umar bin Khattab dengar. Apa kata Umar? Siapapun yang membenci Muhammad dengan syairnya, Umar kagak menghadapinya, pedang nyampe duluan. Tuh Umar bin Khattab tuh. Bayangin Pak, jawara dia mah. Umar bin Khattab ngelempengin baris dia pakai pedang, seng gitu. Ngelempengin barisan sholat pakai pedang.
Gak ada yang berani sama Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan takut. Loh bener. Setan tuh ketemu ketemu Umar bin Khattab takut. Ya, misalkan ada setan mau masuk ke ke komplek Garuda. Contoh misal ini mah ya. Di Al-Ikhlas ada Umar bin Khattab, kagak jadi. Dia lewat belakang sono ke Cipondo terus. Cipondo terus ke Gondrong sono, muter lewat belakang tembus-tembus tuh Stadion Mini tuh. Ada Umar lagi ke sono, nggak jadi lagi, muter lewat Poris. Tuh. Takut ketemu Umar bin Khattab. Siapa orang yang menghina Muhammad dengan syairnya, Umar kagak berhadapan, tapi pedangnya nyampe duluan. Bahasa kita gitu, ketakutan ini orang. Ketakutan, waduh mati ini mah gua dah. Mati kalau Umar udah ngomong, wah mati ini mah ada urusan. Akhirnya ahli syair itu nyamar. Kan kalau satu daerah atau sebuah kerajaan atau apapun, ahli-ahli tertentu kan pakaiannya beda Pak. Beda. Kayak kita nih, wah potongannya Ustadz nih, potongannya. Wah potongannya ini nih. Tuh. Tadi saja saya kaget, begitu nyampe depan masjid barusan, ngelihat Pak Ketua, Pak Haji, ya Allah, kirain saya orang Maroko. Bajunya, ya Allah, Maulana Maghribi. Ya. Kaifa haluk ya Syekh? Wah Ustaz saya, gitu katanya. Jadi ahli syair juga bajunya beda. Tapi karena takut dibunuh Umar, dia pakai pakaian orang biasa, pakaian rakyat jelata. Takut ketemu Umar. Terus dia ketakutan terus. Akhirnya dia mau taubat. Wah kalau begini saya nggak tenang ini dah. Saya mau minta maaf sama Nabi Muhammad dah. Pelan-pelan diam-diam dia nemuin Nabi. Pakaiannya pakaian rakyat biasa tuh. Nemu Nabi Muhammad bin Abdullah. Iya. Saya dengar-dengar ada orang yang menghina engkau habis-habisan. Katanya sih begitu. Iya. Katanya mau dibunuh sama Umar. Ya Umar memang kerjaan dia bunuh orang. Muhammad bin Abdullah, ya. Seandainya orang itu menemui engkau kemudian minta maaf, bagaimana? Tuhan saya aja maha pengampun, masa saya nggak memaafkan? Padahal dia yang ngomong itu. Kamu nggak dendam sama dia? Enggak. Nggak dibunuh? Enggak. Kalau orangnya datang minta maaf kepadamu, kamu terima? Terima. Kamu anggap sebagai saudara? Saudara. Bener kamu nggak dendam? Enggak. Bener? Tegesin. Dia takut ntar kan itu. Akhirnya, iya demi Tuhan saya. Tuh. Akhirnya, saya orangnya Muhammad. Tuh. Oh kamu? Iya. Kamu nggak dendam mau bunuh saya? Enggak. Malah dipeluk sama Nabi. Tuh. Dia dipeluk lagi tuh. Dipeluk Nabi, dia peluk lagi lengan erat. Langsung keluar 50 bait syair memuji Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dipuji dengan segala macam dia masuk Islam, dikasih hadiah buru dan hisanan abqariyah. Sebuah selimut yang panjang yang begitu indah, makanya disebut dengan qasidah burdah. Tuh. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. In huwa sesungguhnya dia ya illa kecuali dzikru ya. Peringatan wa Qur'an dan Al-Qur'an mubin yang nyata. Artinya Qur'an itu ya bagian daripada peringatan, maka disebut dengan Al-Dzikra, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Kitab, Al-Huda, banyak nama Quran. Yang disampaikan Muhammad itu Al-Quran, gitu loh. Bukan syair. Itu peringatan buat kalian. Peringatan buat kalian. Ya ayyuhal mudaththir. Itu wahyu kedua kan gitu ya. Kum fa'anzir wa rabbaka. Nah itu peringatan buat kalian. Itu bukan syair. Tapi itu memang dari Allah ya. Agar kalian berpikir. Kalian orang Arab aja nggak ngerti. Tuh. Jadi mohon maaf ini ya.
Ada yang nanya, Pak Ustadz, Quran kan bahasa Arab. Iya. Berarti kalau begitu semua orang Arab pada pinter Quran? Belum tentu. Cuma lebih gampang belajar Al-Qur'an karena nggak pakai belajar bahasanya lagi, gitu doang. Lah kayak kita orang Indonesia, berarti orang Indonesia udah pinter bahasa Indonesia? Belum tentu. Saya ceramah ke pedalaman, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pada ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Tuh. Atau saya ceramah ke daerah Sulawesi misalkan, ya. Tapi pakai bahasa Betawi. Kira-kira ngerti apa enggak dia? Ya, paling mangap doang begini. Tuh. Nah, jadi gitu. Cuma lebih mudah belajarnya karena itu bahasa dia, itu doang. Tapi nggak berarti semua mereka tuh akan pinter Quran karena tadi ada uslub dan gaya bahasanya. Dan berarti kalau gitu semua orang Arab hafal Quran? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Banyak kok kita orang Indonesia yang hafal Quran, betul? Banyak itu, padahal bukan bahasa kita, tapi dia mau belajar. Tapi walaupun bahasa dia, kalau nggak belajar kita nggak paham. Kayak orang Indonesia kagak belajar bahasa Indonesia, ya kagak bakal paham. Tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi jelas ayyubayyinul faraidi wal hudud wal ahkam. Quran itu ay mau'idhah sebagai peringatan dan juga menjelaskan faraid, hukum-hukum, waris, mawaris, wal hudud, batasan-batasan, wal ahkam dan hukum-hukum. Semuanya ada di Al-Quran. Jadi sekali lagi, bahwasanya yang disampaikan Muhammad bukanlah syair, wa ma'alamnahu syi'ra, wa ma yambagilah. Nggak pantas, nggak layak Muhammad pakai syair. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Udah suruk belum? Belum, terpas ya. Ada pertanyaan pas suruk gitu. Baik, itu saja. Ada yang disampaikan? Monggo, disilahkan. Ya, alhamdulillah besok kita merdeka lagi ya besok ya. Kita besok merdeka lagi. Ya Bu, merdeka besok kita Bu. Hakikat merdeka ketika Soekarno-Hatta berderet dan berbaris di dompet. Itu merdeka tuh. Kalau yang berbaris masih Kapten Patimura, itu masih perjuangan. Tuh. Masih perjuangan. Iya, makanya Soekarno-Hatta itu proklamator. Jadi hakikat merdeka, kalau Soekarno-Hatta berbaris dan berderet tebal, itu baru merdeka namanya. Baik, monggo disilahkan. Ada? Cukup? Oh, ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Itu kan yang dibicarakan sairon, bukan syi'ran gitu. Artinya pelakunya, pelaku ya. Jadi pelakunya di situ yang dibicarakan adalah pelakunya. Di sini pun dijelaskan juga demikian bahwasanya ya, kenapa kok Nabi Muhammad enggak pantas menjadi seorang penyair? Karena penyair itu ya banyak hal-hal negatifnya. Ya, dijelaskan tadi nyambung tadi itu banyak hal-hal negatifnya. Ya mungkin ada sebuah kebohongan atau apa ya. Tapi setelah mereka masuk Islam, nah itu
orangnya itu berubah menjadi sebuah syair-syair untuk kebaikan-kebaikan. Ya, misalkan kita paham ada Kahlil Gibran yang bicara tentang kedekatan manusia dengan Tuhan, Rabiatul Adawiyah kan gitu kan ya. Mujizatur ruhuka fi ruhika matum zatul hamra'i fi ma'idul lali idza masyaka syai'un masani wa anta ana fi kulli wahid wa hali gitu kan ya. Jadi bersatu kamu dengan aku di dalam satu bagaikan air dengan anggur. Apabila sesuatu menyentuh kau maka menyentuh aku. Nah, gitu. Kenapa demikian? Tadi katakan penyairnya, karena dengan syair itu banyak yang membuat orang-orang terlena sehingga tergelincir kepada kemaksiatan. Contoh, ada laki-laki pinter banget syair buat ngerayu perempuan, perempuan leklok, takluk. Nah itu, jadi pelakunya ya. Jadi bagaimana hukumnya? Ya kalau itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau kalimat-kalimat itu untuk kebaikan-kebaikan, ya menjadi hal yang membawa mandub, istahabu, bisa disebut bagian daripada hukum sunnah, bukan sunnah Nabi, bukan, tapi nilainya itu ada kebaikan di dalamnya, ya kayak gitu. Kemudian para ramal, dukun dan segala macam itu separuh akalnya hilang karena mereka kadang-kadang itu ya gitu pakai ya begitulah kadang-kadang omongannya ya mohon maaf. Ini mohon maaf saya sakit gini. Wah, ini mah orang dekat, Wah, udah. Orang dekat. Kalau orang jauh mah kagak nyampe. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau bicara hukumnya mubah, cuma pelakunya saja yang harus diperbaiki dengan syair tersebut. Baik. Ada lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum ya. Saya ada pertanyaan terkait dengan makna ayat Al-Quran. Terlepas dari indahnya bahasa Al-Quran, Ustaz, setahu saya jenis ayat Al-Quran itu kan terbagi dua ya, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, yang mana ada yang jelas langsung, ada juga yang perlu penang-penang. Pertanyaannya di sini, apakah ada referensi, ada atau penjelasan? Mengapa tidak dibuat jelas saja gitu Ustaz semuanya? Apakah ada makna yang terkandung dalamnya? Kenapa harus dibagi dua? Yang satunya jelas, yang satunya mungkin butuh penafsiran khusus. Mungkin bisa lebih memperkecil potensi perpecahan karena banyaknya orang atau ahli tafsir yang berusaha menafsirkan ayat tersebut, namun hasilnya berbeda-beda. Seperti itu Ustaz. Pertanyaan saya sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Seorang ahli tafsir ya bukan terjemah. Itu harus memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa harus memahami itu? Karena di Al-Quran sendiri banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dipahami secara langsung. Maka butuh tafsir, butuh takwil. Termasuk adalah nasikh, mansuh, dan juga ada ayat-ayat mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Mutasyabihat itu ayat-ayat yang menyerupakan. Yang artinya itu masih bisa dikatakan itu bahasa kita apa ya? Remeng-remeng, samar gitu ya. Ya, mutasyabihat ya. Enggak mutlak, enggak radasinya mutlak. Kalau qul huwallahu ahad kan mutlak. Ini mutasyabihat. Contoh, yadullah, tangan Allah. Kok Allah punya tangan? Nah, itu kan perlu penjelasan. Kemudian itu dijelaskan oleh ahli tafsir. Ahli tafsir pun mohon maaf. Itu bukan orang sembarangan. Saya Mustafa Al-Maraghi ya. Kemudian kumpulan tafsir yang namanya tafsir Safwatut Tafasir saya Muhammad Ali As-Sabuni. Atau Imam Suyuti tafsir al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali, wa Jalaluddin As-Suyuti tafsir Sawi. Itu ahli-ahli tafsir, orang yang ahli di dalam ilmu-ilmu Quran, mantik, mani, badi, bayan. Kalau cuma nahwu sorof main soalnya di pesantren 2 tahun juga bisa. Tapi balaghah, mantik, ma'ani, badi, kemudian munasabatil ayat, asbabun nuzul, itu yang berat, yang susah. Nah, kemudian kata kita, kenapa kok Allah pakai ada gitu? La'allakum ta'qilun tadi, biar kamu berpikir Quran itu enggak segampang yang kamu pikirkan.
Kalau sebuah kitab suci gampang-gampang aja, ya kayak bahasa kita, ya itu koran itu mah. Bahasa kita kan gitu. Tapi kalau mohon maaf ya, kita baca buku, nih baca buku ya Pak ya. Bahasanya bahasa intelek ya. Dalam paradigma, contoh misalkan, intelektual muslim ya, bahwasanya nilai dari sebuah apa gitu bahasanya, kita kan maksudnya apa ini ya? Kita cari akhirnya paradigma apa sih? Tuh, ini apa sih? Nah, gitu maksudnya. Berarti hebat ini buku. Tuh. Kenapa? Banyak bahasa yang gua kagak paham. Itu bahasanya kayak gitu. Jadi, kenapa ada ayat-ayat mutasyabihat ya? Nanti kan terjadi perbedaan tafsir. Perbedaan tafsir dalam hal furu. Ya. Tapi dalam hal yang urgen tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita belajar, kita menelisik kitab-kitab para ahli-ahli itu, yang berbeda cuma masalah furu, cabang. Tapi yang urgen nggak beda. Yadullah, kekuasaan Allah. Yadullah, kehendak Allah. Jadi intinya sama, qadarullah. Ya, jadi kayak begitu ya. Jadi kenapa ada pakai mutasyabih, kenapa enggak jelas langsung seperti ini? Ya, kadang-kadang mohon maaf, ketika Nabi sampaikan, ya itu pertanyaan, ini maksudnya apa? Muncul wahyu Jibril nerangin, ini begini, 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 begini. Tuh, ya karena walaupun bahasa Arab, tapi ini bahasa adalah firman Allah yang tentu beda dengan bahasa manusia. Ya gitu ya. La'allakum taqilun, biar kita berpikir, afala tatafakkarun, afala yatadakkarun dan segala macamnya. Gitu. Baik, makasih. Cukup? Cukup ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit Allah jadikan ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan Ustaz dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Dan semoga kita istiqomah menghadiri kajian-kajian pada kita ini. Amin.